Tetap berdiri saudara, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Saudara kasih Tuhan, hari ini hadir bersama kita seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh punya kerinduan supaya di Indonesia, di banyak tempat, di banyak gereja, di banyak kota, ada banyak tempat-tempat lembaga konseling keluarga yang menolong dan menyelamatkan keluarga-keluarga yang sedang terancam hari-hari ini. Dan seorang hamba Tuhan, seorang penulis buku, seorang dosen, seorang pengajar yang hadir bersama kita. Dan kita sambut dengan hormat, inilah Bapak Pendeta Dr. Julianto Simanjuntak. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Lebih meriah lagi, haleluya. Setelah boleh kembali, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Lukas. Tema kita ibadah dua dalam cinta hingga terluka. Tapi saya ingin mengajar satu lagu yang mudah-mudahan jadi kenang-kenangan untuk jemaat. Dan saya dibantu Bung Okto untuk musik juga, ini dia. Saya akan nyanyi satu kali, nanti teman-teman bisa mengikuti untuk yang kedua kali. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti Allah, Engkau memeriksaku kalau aku berjalan dan berbaring. Engkau mengerti pikiranku dari jauh, ya jalanku Kau maklumi. Selama ini kita tahu Tuhan Maha Kuasa, Maha Hadir, juga Maha Tahu. Ayat ini menegaskan sifat keempat, Tuhan Maha Maklum. Saya ulangi, bagi saudara yang belum bisa, boleh nyanyi sama-sama kami ya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh, ya Allah.
segala jalanku, segala jalanku, kau maklumi segala jalanku, segala jalanku, segala jalanku, kau maklumi. Terima kasih. Ibadah 1 tadi kami membahas satu tema hidup berguna, mati bahagia. Suatu cara mempersiapkan kematian yang sukses dan berguna. Ibadah 2 saya akan menyampaikan tema mencinta hingga terluka yang diambil dari buku kami yang kedua yang bestseller di Gramedia dengan judul Mencinta Hingga Terluka, dan nanti sore saya yang menyampaikan satu tema seni merayakan hidup yang sulit. Saudara, sedikit memperkenalkan, saya dan Roswita, boleh berdiri sebentar. Kami menikah 25 tahun dan dikaruniai 2 putra, Josephus yang sebelah kanan, barusan kuliah tamat dari studi desain di Manila, dan adiknya yang kaos hitam, baru saja semester 1 di Dallas Baptist University mengambil education, dan dalam rangka itu kami berkunjung dan Pak Lukas mengundang kami menyampaikan firman Tuhan di gereja BMC ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi Pak Lukas sampaikan, tolong doakan, kami punya kerinduan yang besar. Di seluruh Indonesia, minimal di satu kota, ada satu pusat counseling dan tersedianya tenaga psikolog, psikiater, dan konselor secara merata di tanah air. Mengingat angka gangguan jiwa di Indonesia, masalah-masalah keluarga amat sangat tinggi di tanah air, dan walaupun saudara ada di Amerika, tolong doakan supaya visi ini bisa terwujud, dan kami doakan tahun 2030. Firman Tuhan yang mendasari tema kita adalah dari Matius pasal yang ke-6. Kita membaca dari Alkitab kita, mudah-mudahan tidak ada yang lupa membawa Alkitab. Kita membaca Matius 6 ayat yang ke-9, satu ayat yang populer yaitu doa Bapa kami. Dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 15, demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca teks ini yang hanya kira-kira 7 ayat, kita menemukan ada 6 kali kata pengampunan. Berapa kali? 6. Sebenarnya ada satu kata yang lebih saya sukai, yaitu kata makanan. Halo? Tapi dia muncul 1 kali. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa doa Bapa kami harus mengulangi kata pengampunan itu 6 kali? Kalau saudara belajar ilmu hermeneutik, ilmu tafsir Alkitab, jikalau ada satu kata muncul berulang dalam satu teks, maka ayat itu atau kata itu sangat penting dan Tuhan mau bicara lewat ayat itu, lewat kata itu. Dan saya tertarik oleh karena kata mengampuni ada 6 kali. Kata makan itu cuma 1 kali. Dari pengulangan ini saya mengerti bahwa kebutuhan manusia yang paling dasar, paling utama, bukanlah makan.
tapi adalah mengampuni. Diampuni dan mengampuni. Saya tiba-tiba teringat kata-kata Amsal. Lebih baik makan sepiring sayur daripada banyak daging tapi dengan perbantahan. Memang ini kalau untuk orang yang suka makan sayur seperti anak saya memang ya cocok lah makan sayur ya, vegetarian. Maksudnya adalah lebih baik makan yang sederhana, tapi makan daripada yang berlimpah-limpah tapi dengan perbantahan. Saudara-saudara, ini yang menjadi dasar daripada tema kita, mencinta hingga terluka. Dari ayat-ayat tadi saya menemukan setiap kita membutuhkan maaf. Dan suatu hari kita harus memberikan maaf kepada orang lain. Ini adalah kebutuhan terbesar dari manusia. Sayangnya, tidak banyak orang punya skill how to forgive. Tidak punya kecakapan untuk memaafkan. Sebagian kita terampil menyimpan kesalahan orang lain. Menceritakan kesalahan orang lain. Membenci orang lain. Tapi teks ini mengajarkan ada satu skill yang perlu kita pelajari. Lebih daripada skill memasak. Lebih daripada skill merawat wajah. Ini adalah skill merawat hati. Kemampuan mengolah batin. Karena kita sering sekali mengalami konflik dengan orang lain di sekitar kita. Ampunilah kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dari ayat 13, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saya berpikir, apa pencobaan tersering dalam hidup kita? Berzina, menurut saya tidak. Mencuri juga tidak. Pencobaan terbesar dan tersering dalam hidup kita adalah mengampuni atau tidak. Karena tiap hari kita mengalami konflik relasi. Bisa setiap hari kita bisa salah mengerti orang-orang yang paling dekat kita. Maka kebutuhan kita adalah mengampuni atau tidak. Nah, saudara-saudara, dan ayat yang sama juga menegaskan, mengatakan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya percaya salah satu kejahatan yang kita lakukan secara silent adalah tidak mengampuni. Menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan kesalahan, itu adalah sebuah kejahatan yang tersembunyi. Dan saudara-saudara, kita tidak akan lepas dari hukuman karena kita menyimpan kesalahan itu. Dan salah satu bagian surat Yohanes menegaskan, siapa yang rajin beribadah tetapi menyimpan kesalahan saudaranya, dia adalah pendusta, dalam bahasa lain adalah munafik. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inspirasi buku kami dan tema khotbah ini, itu saya ambil dari pengalaman Mother Teresa. Suatu hari dia jalan-jalan di Kalkuta, India. Dan mendadak seorang pengemis, ibu setengah baya, berteriak, Mother Teresa, Mother Teresa, dengan gemetar dia mengangkat bokor tempat mengemis. Ada apa ibu? Tolong Mother Teresa, ambil ini hasil mengemis saya setengah hari. Untuk apa? Tolong berikan sama teman-teman saya yang sudah hampir mati, tidak makan. Saya masih bisa Mother Teresa. Karena dia tahu Mother Teresa menampung orang-orang sekarat. Mother Teresa bilang, tidak ibu, itu cukup kamu sekali makan. Tidak Mother Teresa, tolonglah berikan kepada teman-teman saya. Bagikan ini kepada mereka supaya mereka masih bisa hidup. Seorang penulis, sahabat Mother Teresa mengatakan, inilah mencinta hingga terluka. Tidak ada reserve, tidak ada yang disimpan, rela berkorban. Saya waktu baca buku itu, saya merinding dan malu. Saya nggak yakin pengemis itu orang Kristen. Tapi dia mengerti apa artinya berkorban. Apa artinya mencinta hingga terluka. Secara sederhana dalam buku kami, Mencinta Hingga Terluka, memaafkan adalah pintu perdamaian dan kebahagiaan. Coba lihat wajah kita waktu kita lagi marah dan lagi kesel. Coba muka kita taruh di cermin, pasti jelek banget. Halo? Saya lama sekali 5 tahun sama istri sejak menikah. Saya kalau marah itu diam, nyimpan.
Sehari nggak cakapan, 2 hari nggak cakapan, kadang-kadang 3 hari nggak cakapan. Padahal waktu itu saya pendeta jemaat, saya gembala, saya tidak punya skill untuk menyelesaikan kemarahan. Tidak sengaja saya keluar dari kamar mandi lewat kaca lemari baju. Dan saya lihat muka saya yang lagi kesel itu, jeleknya minta ampun. Saya langsung nggak mau lihat muka saya, saudara-saudara. Anda bisa bayangkan, kita aja lihat muka kita aja malas, apalagi pasangan kita. Maka saudara-saudara, pintu itu menurut Johann Arnold, pintu mengampuni itu kecil, sempit, dan tidak bisa dimasuki tanpa membungkuk. Saudara-saudara, orang-orang sombong tidak bisa memaafkan. Hanya orang-orang yang pemberani, orang-orang yang rendah hati yang bisa memaafkan. Dan menarik sekali, bagaimana proses Tuhan memaafkan. Alkitab bercerita, pengampunan terjadi karena ada inkarnasi. Allah menjadi manusia yang kita rayakan bulan ini. Dia yang adalah Allah, turun menjadi manusia. Bahkan turun lagi menjadi hamba. Bahkan lebih turun lagi menjadi seorang penjahat. Karena dia harus mati di atas kayu salib. Zaman itu hanya penjahat kriminal yang besar mati di atas salib. Dan Tuhan mengambil posisi itu. Dia turun serendah-rendahnya sampai tidak ada lagi orang yang bisa merendahkan Kristus. Saudara-saudara, orang Jawa pasti mengerti. Saya dengar di sini banyak orang Jawa Timur. Halo? Sing waras ngalah. Ya kan? Sing waras ngalah. Saudara-saudara, saya ingat sekali kisah rebutan bayi. 2 ibu memperebutkan bayi di depan Salomo. Dan Salomo dengan bijaksana, singkat cerita, dia mengatakan, oke, dua-dua mengaku, biar adilku bagi 2 aja ya. Oke ya. Si ibu palsu langsung bilang, Raja, yes, potong, adil Raja, potong. Tapi ibu yang kandung, ibu asli bilang, Raja, jangan, kasih sama dia. Jangan. Kasih sama dia. Raja langsung tahu siapa ibu kandung, siapa ibu palsu, yaitu ibu yang mengalah, ibu yang menghargai kehidupan, ibu yang menghargai kebaikan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memaafkan membutuhkan sebuah keputusan secara sadar untuk berhenti membenci dan menyimpan kesalahan orang lain. Ini adalah sebuah keputusan sadar untuk menyerah kepada tuntutan kita sendiri. Dan satu lagi, siap diperlakukan tidak adil. Siap untuk dikecewakan. Saudara, khususnya yang belum nikah, jangan bilang cepat-cepat I love you. Kamu berani mencinta, harus berani terluka. Karena konsekuensi daripada mencinta, ada terluka. Tapi banyak orang yang tidak siap untuk dilukai. Banyak orang yang tidak siap dikecewakan. Saya memperhatikan masalah klien saya di ruang counseling adalah bukan seberapa banyak dia dilukai. Bukan. Masalah utama adalah seberapa banyak stok cintanya kepada orang yang melukai dia. Kalau Anda tidak punya stok cinta, sekecil apapun Anda dihina, Anda akan marah luar biasa. Persoalannya adalah stok cinta Anda terbatas. Maka orang-orang yang defisit kasih sayang, yang kurang dibesarkan dengan kasih sayang oleh orang tuanya, dia akan kesulitan membangun pernikahannya karena dia tidak punya stok memaafkan yang cukup. Apalagi Anda dibesarkan orang tua yang pendendam, tukang marah, tukang hukum. Sulit sekali Anda memaafkan pasangan. Saudara-saudara, bukan karena kurang iman, Anda kurang cinta. Tidak ada stok yang memadai. Maka saudara-saudara, mulai hari ini, karena kita merayakan inkarnasi Kristus, gunakan itu sebagai alat terapi. Belajar merendahkan diri, serendah-rendahnya, sampai Anda tidak lagi merasa direndahkan orang. Tidak lagi merasakan direndahkan orang. Sesuai yang dikasih oleh Tuhan.
Dan kalau kita bisa memaafkan, ada upahnya. Upah yang terbesar adalah kita bebas dari kepahitan. Dan saya senang sekali seorang penulis berkata, penjara yang paling kejam di dunia ini bukanlah penjara di kantor polisi atau di LP, lembaga pemasyarakatan. Penjara yang paling kejam adalah penjara hati yang tidak bisa memaafkan. Itu adalah penjara yang paling kejam. Dan saudara-saudara, bebas dari kemarahan, bebas dari kebencian, itu akan memberikan satu pemulihan relasi. Saudara-saudara, saya bersyukur Tuhan membayar harga. Allah Bapa mengirim putranya, Yesus rela menjadi manusia. Tujuannya adalah supaya mendamaikan kita dengan Bapa. Itu satu akibat, satu hasil yang sangat besar. Maka pengorbanan itu tidak ada artinya. Sekali Anda memaafkan, berkorban, menjadi agen penebus, saudara memenangkan kembali pernikahanmu. Saudara memenangkan kembali persahabatanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu membayar harga yang mahal. Bagaimana kita tahu bahwa kita masih terluka? Karena sebagian kita hanya pura-pura memaafkan. Jangan sampai saudara berkata, shalom, shalom. Dalam hati, kapan lu mati ya? Shalom, shalom. Tapi dalam hati kita ya, kenapa lu gak sakit-sakit ya? Mudah-mudahan lu stroke. Saudara, dalam hati kecil kita bisa melihat apakah luka itu belum sembuh. Ciri yang pertama yang menonjol adalah kita menghindari orang itu. Kalau dia masuk dari pintu sana ya, pintunya berapa? Pintu masuk? 2 ya. Kalau lihat masuk, Anda masuk dari sini, ada dia. Menghindari. Termasuk kalau boleh tidak ada cakapan satu sama yang lain. Kalau ada itu, mungkin Anda masih menyimpan dendam, kemarahan yang tersembunyi. Yang kedua, diam-diam dalam hati kita, ada niat, mudah-mudahan kamu ditabrak mobil. Mudah-mudahan bisnismu hancur. Ada doa-doa kutukan yang diam-diam muncul di hati kita. Ada kecenderungan membatasi komunikasi. Ada keinginan yang kuat menggosipin orang itu. Dan pada waktu mendengar yang buruk tentang orang itu, diam-diam kita berkata, haleluya. Kita senang sekali. Oh, makanya lu kena hukum, mampus. Kalau kata orang Medan, mampus lu. Kita bisa, bisa maki-maki di dalam hati kita. Anda boleh puas dalam hati. Tapi saudara kehilangan berkat ilahi. Ada juga ciri-ciri kita iri, cemburu kalau orang itu lebih sukses, bisnisnya lebih berhasil, keluarganya lebih bahagia, kita merasa iri. Dan kadang-kadang tak jarang kita ingin pamer, kita lebih sukses, kita lebih hebat dari orang itu. Saudara bisa periksa apakah itu masih ada. Dan sekarang saya memberikan obatnya untuk menghilangkan sisa-sisa kemarahan yang tersembunyi. Sebelum saya menyampaikan beberapa yang praktis, izinkan saya menyampaikan ada risiko dalam mengampuni. Saya tidak gampang, ini harusnya tidak boleh dikhotbahkan. Saya lebih bagus mempercakapkan ini di ruang counseling daripada mengkhotbahkan. Karena saya tahu mengampuni itu berisiko. Apalagi kalau kita salah mengampuni, sembarang mengampuni. Yang saya sebut dengan pengampunan berisiko. Contoh, suamimu misalnya punya affair dengan perempuan lain. Lalu tiba-tiba kamu tahu dan kamu marah. Langsung dia berlutut, maaf ya, maaf, nggak bikin lagi. Anda menjawabnya, ya wes tak apa-apa, no problem. Lah kok no problem? Ini harus dilakukan sesuatu supaya dia tobat. Yang ya wes Pak, nggak apa-apa. Dia akan ulangi lagi perbuatan itu. Ini saya sebut pengampunan yang berisiko. Saya tidak mau mengajarkan Anda untuk memberikan pengampunan yang murahan. Karena pengampunan Kristus, walaupun gratis, tidak murahan. Dia membayar dengan mahal harga di atas kayu salib. Tapi ingat, walaupun berisiko, tidak memaafkan, jauh lebih berisiko. Kita harus memilih. Saya sudah mengatakan dalam ayat tadi,
Tidak memaafkan itu adalah suatu pencobaan. Memaafkan atau tidak memaafkan. Kita harus memilih. Maka yang perlu saya latih di ruang counseling adalah untuk mengambil sebuah keputusan. Saya memaafkan dia, apapun yang dia lakukan kepada saya. Ini sesuatu yang tidak mudah, karena ada suatu proses yang saya sebut dengan olah batin. Mengintegrasikan antara apa yang saya pikir dengan apa yang saya rasa, dan apa yang saya mau, dan apa yang saya lakukan di depan dia. Itu tidak mudah. Maka saya mengatakan, ini harusnya tidak dikhotbahkan. Ini harusnya dilatih dalam ruangan workshop atau counseling. Risiko yang menonjol adalah tidak memaafkan membuat kita kehabisan energi, kehilangan sukacita dan damai sejahtera, kehilangan relasi. Banyak proses perceraian terjadi karena tidak ada skill how to forgive. Orang tua dan anak tidak cakapan, mantu dan mertua tidak cakapan. Itu oleh karena menyimpan kemarahan yang tersembunyi. Dan resiko yang paling sakit adalah ketika mulai muncul penyakit-penyakit fisik yang tidak jelas. Dibawa ke dokter, dokter bilang good. Tapi kita sakit di sini, sakit di sini, sakit di sini. Itu yang disebut dengan psikosomatik, gangguan-gangguan fisik yang disebabkan oleh perasaan yang negatif. Dan ada harga yang harus kita bayar, Bapak Ibu. Izinkan saya memberi satu definisi yang disampaikan oleh mertua saya, Profesor Indraha. Dia mengatakan memaafkan adalah memberi kesempatan kedua. Memberi kesempatan yang kedua. Bikin salah lagi, beri kesempatan yang kedua. Saya baru mengerti, Yesus berkata, mengampuni itu berapa kali? 70 kali 7 kali. Hanya orang yang berjiwa besar, hanya orang yang pemberani bisa memberikan kesempatan yang kedua. Oke, Ma. Oke, Pak. Oke, Nak. Aku beri kau kesempatan yang kedua. Adik istri saya yang paling kecil adalah pecandu narkoba. Dia menggunakan sabu-sabu selama 10 tahun. Dia anak yang paling kecil. Waktu sekolah master, hampir tidak lulus. Saya diminta mertua untuk membantu dia, membawa ke psikiater dan counseling. Dia berhenti dari narkobanya dan lulus dari program masternya dengan nilai pas-pasan. Lalu ayah mertua saya mengumumkan, dia akan menyekolahkan adik bungsu itu, ambil doktor di Unpad Bandung. Semua kakak-kakaknya tidak setuju. Bagaimana bekas pecandu ini diberi kesempatan sekolah doktor? Tapi tidak ada yang berani protes bapaknya. Bapak mereka tidak ada yang berani protes nih anak-anak. Saya diutus, mantu paling tua, untuk bicara sama mertua. Untuk bertanya, Pak, kenapa adik ini baru selesai dari narkoba? Sudah Bapak kasih kesempatan ambil doktor di Unpad dengan biaya ratusan juta. Dia jawabnya apa? Saya punya anak 2 laki-laki. Kakaknya, kokonya saya kasih kesempatan. Dia juga punya kesempatan yang sama. Saya tidak punya anak emas di rumah ini. Kalau dia mau ambil kesempatan ini, saya kasih dia sekolah. Saudara-saudara, dia mengatakan, saya memberi dia kesempatan. Banyak kita tidak memberi kesempatan. Lukas 15, anak bungsu yang menghabiskan harta warisan. Waktu balik ke rumah, dikasih kesempatan. Dipestakan. Belum ada buah pertobatan. Dia sudah dikasih kesempatan. Itu saya sebut dengan cinta kreatif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hambatan yang utama dalam mengampuni adalah kita sering sekali melihat status. Siapa yang melukai hati kita? Misalnya, dia orang lagi sekolah doktor, tapi kata-katanya menyakitin kita. Kita bisa bilang begini, pendidikan doktor, tapi omongannya kayak TK. Gitu. Jadi kita makin melihat status orang itu, sakit hati kita makin besar. Atau kita melihat kerohaniannya, majelis, pengurus gereja, hamba Tuhan, kok begitu kelakuannya? Saudara, sakitnya luar biasa. Saudara nggak perlu lihat status pendidikan, status kerohanian, bahkan status kekerabatan. Alkitab memberikan satu resep untuk mudah memaafkan, yaitu
lihat dia sebagai orang yang berdosa. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak seorang pun yang benar, tidak seorang pun berbuat baik, dan tidak seorang pun berakal budi. Roma 3 menjelaskan, semua manusia sudah dirusak dosa. Nah, karena kita kumpul dengan orang berdosa, maka kemungkinan untuk dilukai, kemungkinan untuk dikecewakan, itu amat sangat besar probability-nya. Maka jangan berpikir bahwa dunia kita adalah dunia yang indah, yang akan memberikan kenyamanan kepada kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi, masalah utama dari klien kami, bukanlah karena dia dilukai. Dia tidak pernah mempersiapkan, tidak pernah memprediksi kalau dia melukai saya, apa yang akan saya lakukan. Orang-orang yang harga dirinya sehat, jauh lebih siap dilukai daripada orang-orang yang minder, yang harga dirinya miskin. Ada hubungan kemampuan memaafkan dengan harga diri. Orang yang harga dirinya tinggi, orang yang harga dirinya cukup, dia tidak mudah sakit hati dan kecewa. Contoh, kalau Anda harga dirinya tinggi, sehat, diejek orang, direndahkan orang, dikritik orang, kamu bilang, it's okay, saya memang punya kekurangan itu, saya masih ada hal yang lain. Saudara dengan gampang mengatakan, tidak apa-apa kamu bicara. Ya, ada stok. Tapi kalau saudara harga dirinya tidak ada, lalu harga diri Anda dikurang-kurangin, halo? Waduh, rasanya dunia sudah bergoyang-goyang, kurang ajar ya. Beraninya merendahkan saya. Makin Anda galak, makin Anda mau mengancam. Itu menunjukkan harga diri Anda kurang sekali. Dan maaf, tidak ada toko yang menjual harga diri. Itu hanya dibangun dalam hubungan yang penuh cinta kasih dengan orang-orang di sekitar Anda. Maka kalau Anda ingin harga diri anak Anda baik, bangunlah hubungan batin, bangunlah relasi yang baik, supaya anak-anak kita tumbuh dengan harga diri yang cukup. Izinkan saya menyampaikan proses dasar. Apa unsur dasar memaafkan? Saudara, memaafkan adalah proses yang tidak sekali jadi. Pagi ini saya berkhotbah atau siang ini saya berkhotbah. Belum tentu Anda bisa langsung mengampuni keluar dari gereja. No problem. Banyak luka-luka kita memang luka yang dalam. Makin dalam luka, makin besar daya pengampunan dibutuhkan. Kasih contoh misalnya Yusuf. Luka Yusuf amat sangat dalam. Dia dijual, dijadikan budak, disingkirkan oleh saudara-saudaranya. Pada waktu dia menjadi Perdana Menteri ya, dia tidak langsung bilang sama abang kokonya, "Bang, kok Yusuf sini." Alkitab menceritakan sangat natural. Yusuf masih memperlakukan mereka, mengerjain mereka, supaya mereka belajar dari kesalahan. Dalam ilmu counseling ini disebut dengan restitusi. Orang yang berbuat itu harus mengalami sedikit dampaknya, supaya dia belajar bahwa melakukan kesalahan itu ada upahnya. Maka saudara-saudara, kalau pengalaman Anda ditabrak dokar dan ditabrak truk, itu pasti beda luka, betul nggak? Beda. Maka kalau Anda belajar counseling, Anda bisa berempati bahwa ada masalah teman kita yang memang sangat berat. Kita tidak akan berani cepat memberi nasihat. Kita tidak akan berani memberi tips. Kadang-kadang, seperti teman-teman Ayub, yang sempat berdiam diri, teman-teman kita yang bermasalah mungkin cuma butuh kehadiran kita. Orang-orang yang kehilangan sepeda, dicuri tetangga, tidak seberat kalau suaminya dicuri tetangga. Tentu beda. Maka kita harus mengetahui kalau luka kita dalam, kita membutuhkan waktu, kita membutuhkan proses. Dan kesembuhan dimulai, perhatikan baik-baik kalimat berikut ini. Kalau kita mau menyadari, mengakui sakitnya luka itu minimal kepada seseorang. Makin kita simpan, kita rahasiakan, kita tekan,
kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan untuk mengampuni. Minimal saudara ceritakan kepada satu orang. Dan tidak perlu di depan publik. Tidak perlu di depan publik. Anda minimal kepada satu orang, sama dengan Daud, dia membutuhkan Nathan. Sama dengan Maria, dia membutuhkan satu Elizabeth untuk mengakui sesaknya hatinya. Kenapa aku perawan harus hamil? Aku belum nikah, harus mengandung bayi Yesus. Elizabeth, teman curhat Maria, memberikan keterangan, kejelasan bahwa kelahiran itu adalah karya Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa tahapan untuk mengampuni. Izinkan saya menyampaikan yang pertama adalah menerima maaf Tuhan. Istilah populer adalah lahir baru. Tapi karya Roh Kudus melahirkan kita baru tidak cukup. Pada waktu Tuhan menyatakan menerima kita, maka kita harus mengambil komitmen, menerima penerimaan Tuhan. Saya ulang, kemampuan kita kebanyakan adalah merasa saya sudah diampuni. Tapi saudara-saudara, penting sekali kita menghitung berapa banyak kita diampuni. Saudara, itu sebabnya ada perumpamaan orang yang berhutang 10.000 talenta. Dan orang berhutang hanya beberapa ratus dinar. Orang yang sudah diampuni 10.000 talenta, dia tidak menghitung betapa banyaknya hutangnya. Maka waktu saudara menerima, percaya kepada Tuhan, Tuhan menerima kita. Tapi sangat penting, kita menerima penerimaan Tuhan. Kita menghitung berapa banyak Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang kedua, masalah yang terbesar yang lain, banyak orang sudah menerima Tuhan, tapi dia belum menerima dirinya sendiri. Belum berdamai dengan masa lalunya. Belum berdamai dengan kekurangannya. Dan perhatikan, orang-orang yang tidak berdamai dengan dirinya paling mudah konflik sama orang lain. Jadi kalau Anda masih mudah konflik sama orang lain, itu adalah energi yang tidak dipakai atau Anda tidak berani menyalahkan diri. Anda menyalahkan orang lain, mengkritik orang lain. Orang yang berdamai dengan dirinya, dia tidak akan menghabiskan energi menyalahkan orang lain, menggosipkan orang lain, karena dia sudah menerima damai dari Tuhan. Jadi kalau Anda perhatikan konflik pernikahan Anda masih tinggi, mungkin ada satu atau dari dua, Anda belum berdamai dengan diri sendiri, belum berdamai dengan masa lalu, belum memaafkan diri sendiri. Dan itu proses yang panjang di ruang counseling. Mereka yang pernah mengalami aborsi atau melakukan aborsi, mereka yang pernah mengalami pelecehan seksual, mereka yang pernah disodomi, mereka sulit sekali berdamai dengan masa lalu. Dan kami latih di ruang counseling. Karena itu memang tidak selalu mudah untuk dilakukan sendiri. Maka tahapan yang penting ada 5. Saya tahu, saya makin banyak khotbah, makin banyak Anda lupakan. Tapi enggak apa-apalah. Mumpung direkam, ya kan? Ya, saya lebih senang seminar seperti hari Kamis, Jumat, Sabtu yang lalu. Ya, kalau disuruh memilih, saya lebih sering seminar. Karena kalau seminar itu ada tanya jawab, ya kan? Kalau khotbah begini nggak ada tanya jawab, ya nggak bisa langsung Pak Julianto mau tanya, kan nggak boleh. Yang pertama, penting sekali ada kerelaan menerima rasa sakit. Kalau saudara tidak mau disakitin, kalau saudara merasa hak tidak pantas disakitin, sakitmu akan 2 kali lipat. Kita harus menerima, kita masih tinggal di dunia yang berdosa. Kita masih bergaul dengan orang-orang yang sama-sama berdosa, kita pasti disakiti. Cepat atau lambat, suka atau tidak, pasti orang-orang terdekat dengan kita adalah orang yang paling banyak menyakiti kita. Jadi jangan menolak, jangan menyangkal, jangan menganggap remeh. Kita membutuhkan rasa sakit itu. Terluka itu adalah berkat negatif dari Tuhan. Dipuji itu berkat positif, dimaki itu berkat negatif. Maka Paulus berkata, aku tahu apa itu dipuji, aku tahu apa itu dimaki. Dan kadang-kadang luka itu adalah berkat tertunda. Kita tidak mengerti kenapa waktu kita dilukai cuma nangis-nangis. Tapi 5-10 tahun yang akan datang, kita ketawa-ketawa. Puji Tuhan, saya dibentuk oleh Tuhan.
karya Roh Kudus. Dia bisa mengubah tragedi menjadi komedi. Kita bisa ketawa-ketawa. Dulu ya, Oma, dulu berantem sama opamu. Seru, ngeri. Padahal waktu dulu, weng. Tapi setelah melewatinya, cerita sama cucu, sesuatu yang sudah penuh dengan canda. Betul gitu ya? Halo? Juga sama, kesulitan-kesusahanmu hari ini 5 tahun lagi. Kalau lagi ketawa-ketawa, ingat saya sudah mengatakannya. Yang kedua, belajarlah memahami alasan kenapa orang itu menyakiti kita. Selalu ada alasan orang menyakiti kita. Selalu ada alasan kenapa ayah mengabaikan anaknya, termasuk ayah saya, karena dia peminum. Bukan hanya karena dia peminum, dia tidak pernah punya ayah. Waktu dia masih bayi, ayahnya sudah meninggal. Ada sejarah yang membentuk orang itu, kenapa dia berbuat jahat. Kalau sekali Anda mengerti sejarah orang yang melukai Anda, langsung rasa sakit Anda turun seperti panas diturunkan Panadol. Tapi sekali Anda nggak mau mengerti orang itu dan hanya berpusat pada perasaanmu, kamu tidak akan berhasil melewati rasa sakit itu. Selalu ada alasan kenapa anak melawan kita. Kenapa anak membantah kita? Ada alasan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang membentuk anak kita sampai ada satu anak yang taat, ada satu anak yang memberontak. Mungkin kita membedakan anak kita tanpa kita sadari. Dan ulurkan tangan. Sekali Anda tahu latar belakang orang itu, Anda langsung mengatakan, oke, saya mengerti kamu, saya akan maafkan kamu. Yang ketiga, ada kalanya kita tidak sanggup memikul sendiri luka itu. Beban itu terlalu berat. Rasa sakit hati itu terlalu bersengat. Maka carilah teman, berbagi dengan orang itu. Carilah seseorang yang bisa dipercaya untuk bisa berdiskusi. Barangkali cuma curhat. Saya bersyukur sebagai seorang counselor. Pekerjaan saya kadang-kadang di ruang counseling. Percaya atau tidak, cuman ya saya bercanda lah, bukan begitu persis. Tapi saya tidak berkata apapun, saya cuman terus. Setelah 1 jam saya tanya sama ibu atau bapak yang konseling, Bu, waktu saya sudah selesai. Sebelum saya menyimpulkan perasaan ibu apa? Pak, terima kasih Pak, lega saya Pak, saya nggak pernah cerita lega. Belum dia apa-apain loh. Lah, dia kan cari kuping saya. Kalau orang curhat itu, dia tidak cari mulut kita. Tapi ada sekolahnya. Enggak mudah, itu ada sekolahnya. Saya waktu sekolah beruntung, praktek kerjanya itu di rumah sakit jiwa. Di mental hospital. Saya jawab pun percuma kan. Seserah. Anda kalau tidak sanggup, carilah teman untuk berbagi. Ya. Malanglah Anda kalau Anda tidak punya sahabat. Di dunia penuh dengan sosial media, masa Anda tidak punya teman yang bisa berbagi? Anda harus percaya bahwa dia akan menyimpan rahasia. Yang keempat, kalau sewaktu-waktu rasa sakit muncul, rasa marah masih meledak, ungkapkan secara asertif. Cari seseorang, bilang, aku masih sangat marah. Tolong berdoa untuk aku belum bisa sungguh-sungguh memaafkan. Saudara, jangan sangkal. Jangan juga tengking, dalam nama Yesus, roh marah. Itu bukan roh marah, setan mah enggak pemarah. Si itu yang pemarah. Ya, Alkitab berkata setan itu provokator, kita eksekutor. Ya kan? Petrus berkata, lawanlah iblis maka dia lari daripadamu. Jadi jangan bilang, ini karena setan. Setan dikambing hitamkan, setan mah senang-senang aja. Hore. Apa akibatnya? Kita tidak pernah berubah. Nanti semua salah setan. Kita yang berzina dibilang roh perzinahan. Setan bilang lu yang berzina, gue yang disalahin. Enak aja. Kita nggak pernah bertobat. Kenapa banyak orang tidak pernah bertobat? Karena dia memindahkan kesalahannya. Termasuk kepada setan. Saudara-saudara, yang kelima. Kadang-kadang belum bisa mengampuni secara tuntas. Tidak apa-apa. Kemarin saya ajarkan, ada seni menikmati luka. Luka yang belum sembuh,
kita nikmati sampai kita wisuda dari masalah luka itu. Ada waktunya, tidak mudah. Misalnya, orang tua yang punya anak pecandu narkoba, itu tidak mudah dengan selepas begitu saja. Suamimu masih punya hubungan affair yang sulit untuk dilepaskan. Apalagi sudah punya anak, itu tidak mudah. Itu ada proses waktu. Tapi saudara mengatakan, Tuhan, walaupun ini belum selesai, aku tetap mengucap syukur dan menikmati anugerah-Mu. Aku tidak mau dilumpuhkan emosiku hanya gara-gara suamiku. Kita punya tanggung jawab pribadi kepada Tuhan. Selain tanggung jawab kita pada orang lain. Dan ada antiseptik, luka. Ada betadin yang paling baik yang kemarin saya sempat ajarkan. Memang sakit ketika diberikan ke hati kita. Antiseptik itu sangat penting kita miliki. Sama seperti dokter membersihkan luka di tubuh kita, jangan sampai terinfeksi. Kita pun harus menjaga kebersihan hati kita. Jangan sampai ada terselip rasa benci, rasa marah yang tidak perlu, kemarahan yang tersembunyi. Kita harus rawat seperti Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Nah, saudara-saudara, mengampuni itu laksana antiseptik. Laksana betadin bagi batin kita. Saudara-saudara, kita sudah menerima pengampunan Tuhan. Dengan cuma-cuma. Maka waktu mengampuni orang, kita juga memberinya dengan cuma-cuma. Tapi tidak mudah. Karena kita harus memutuskan dengan sadar. Melepas kebencian. Perhatikan kalimat terakhir. Tidak peduli mereka benar-benar layak diampuni atau tidak. Karena pengampunan itu tidak untuk orang yang kita ampuni. Itu untuk diri kita sendiri. Maka Yesus di kayu salib, ketika tak ada satupun meminta maaf kepada dia, dia berdoa kepada Bapanya, ampunilah mereka, karena mereka tidaklah tahu apa yang mereka berbuat. Sekali lagi pengampunan bukan pertama-tama untuk orang yang kita ampuni, itu untuk kepentingan kita. Ada dua cara, bersyukurlah untuk orang yang melukai kita. Tidak mudah, Tuhan Yesus, saya melatih istri-istri yang suaminya selingkuh, ibu-ibu yang suami selingkuh. Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, Bu, firman Tuhan mengajar, mengucap syukur senantiasa. Maksud Bapak? Mengucap syukurlah bahwa suamimu sedang menyeleweng. Hah? Berat itu, Pak. Ya, bukan hanya itu. Kau harus bersyukur untuk selingkuhannya. Pak, janganlah, Pak. Sudah gak gampang. Tapi saya latih dan mereka taat untuk melakukan itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk suami saya yang sudah menyeleweng dan menyakiti hati saya. Saya percaya Tuhan pasti punya maksud untuk ini. Dan Tuhan terima kasih juga untuk selingkuhannya. Dan yang kedua, Tuhan berkati walaupun hati saya terluka. Ini adalah sebenarnya sebuah proses kita menerima kenyataan. Bahwa Allah berdaulat, Dia mengizinkan, tidak ada yang kebetulan. Tuhan memang juga tidak mau, sama seperti kita tidak mau. Tetapi penyelewengan suami kita, tidak ada yang bisa mencegah waktu itu. Tetapi Tuhan bisa memenangkan suami lewat istri ini, lewat karakternya, yang menurut Petrus mengubah pasangan tanpa perkataan. Saya bilang sama ibu-ibu, ini kebanyakan itu menjadi agen FBI, periksa HP, suami diintai kemana-mana. Saya bilang, Bu, capek kau, ya, nggak ada gunanya. Kalau laki itu mau tidur sama perempuan itu, Bu, cuman butuh 5 menit juga bisa, Bu. Pinter dia. Jadi kalau kau ikut-ikutin di hotel mana, HP diperiksa, capek. Lebih bagus energimu pakai untuk melayani suamimu. Terbaik-baik di rumah. Ya, saya katakan kamu sudah punya kompetitor. Kau buktikan, kau lebih baik daripada perempuan yang sana itu. Kalau kamu di sana lebih baik, dia malas pulang. Habis pulang, kemana saja Bapak? Yang di sana, Mas, Om. Ya, ini adalah sebuah perumpamaan. Bahwa siapa yang terbaik? Yang saya sebut ini menjadi agen penebus.
menyelamatkan suami, merampas suami dari kesalahan dan dosanya dengan cara menjadi agen penebus bagi suami. Ini tidak mudah. Tapi sekali saudara berlatih, bersyukur memberkati, bersyukur memberkati, bersyukur memberkati, hati Anda akan bebas dari kemarahan itu. Kenapa Tuhan mengizinkan luka? Karena luka hati itu ada manfaatnya. Saudara perhatikan banyak anak-anak manja di rumah yang tidak pernah dilukai oleh ibunya. Semua permintaan diikuti. Itu waktu besar, daya juangnya rendah. Daya tahan stresnya rendah. Daya rasa mampunya rendah karena terlalu enak, terlalu gampang, tidak pernah ditolak. Coba anak-anak yang ditolak di rumah. Dia harus berjuang sendiri. Dia terluka karena dibeda-bedakan, tapi daya juangnya tumbuh. Dia ingin membuktikan, Ma, aku bisa, Ma. Bukan hanya kakak saya yang sering kau puji, kau kasih kado, saya juga bisa. Walaupun sebagian berlangsung secara negatif, tetapi Tuhan bisa memberkati menjadi positif. Manfaat luka adalah karena orang yang melukai kita, memberkati kita secara negatif. Kalau orang memuji, memberkati kita secara positif. Tapi ketika ada orang yang menyakiti, mereka dipakai Tuhan secara negatif. Sama seperti Yusuf, dijual oleh saudara-saudaranya. Sama seperti Daud, dilawan oleh anaknya. Semua itu ada maksud Tuhan. Dan itu membentuk kepribadian kita menjadi lebih kuat, saudara-saudara. Coba perhatikan, daya tahan stres Anda rendah apa tinggi? Orang-orang yang terbiasa dengan mengalami kesulitan, penderitaan, daya tahan stresnya tinggi. Dia kalau ada kesulitan, enggak langsung Tuhan, ambil kesulitan ini. Enggak, dia bilang Tuhan saya udah biasa. Tapi saya mau tahu apa maksud Tuhan. Beri saya kekuatan. Kalau Anda, kalau daya tahan stres rendah, biasanya senang-senang. Baru flu aja, udah komplain sama Tuhan. Tuhan, aku habis pelayanan kok flu. Telepon pendeta, Pak Pendeta, tolong doakan. Ada apa? Flu. Emang pendeta nggak ada kerjaan? Hal yang kecil. Anda langsung sudah KO. Tapi orang yang mengalami banyak kesusahan dari kecil, dia lebih tough. Dia lebih tangguh. Susah yang kedua adalah mereka menyadarkan bahwa kita ini orang berdosa. Yang bisa marah, bisa kecewa, bisa sakit hati, bisa tersinggung. Kenapa orang ini kita butuhkan? Supaya kita tidak sombong. Kenapa ada orang-orang bikin kita susah? Supaya kita tidak sombong. Kenapa Tuhan mengizinkan duri, kata Paulus? Supaya aku tidak sombong. Sudah ada manfaat luka. Walaupun tolong, jangan cari-cari luka. Yang terakhir, kita perlu mengelola sisa-sisa luka. Tidak semua luka itu langsung sembuh. Maka kita tidak pernah pakai istilah sembuh kalau ada luka karena trauma, relasi. Kita menggunakan kata pulih. Mungkin pulih 90%, 95%, selalu ada sisa. Makanya kita tidak bisa lupa. Walaupun kita sudah mengampuni, kita tidak bisa lupa. Karena Kamus Webster memberi definisi, mengampuni artinya ingat tapi tidak sakit. Kalau saudara coba melupakan, nggak bisa, dia sudah tersimpan dalam memori. Tapi karya Roh Kudus membuat Anda mengampuni, Anda ingat tapi tidak sakit. Anda belajar sesuatu dari pengalaman itu. Ya. Misalnya lihat, ada yang pinjam utang bisnis, kembalinya separuh, nggak bisa kembali, lihat mukanya, pasti Anda ingat, ini dulu minjam uang saya nggak selesai. Tapi pelajaran itu membuat waktu dia minjam lagi, Anda nggak kasih, sorry, kamu dulu pinjam nggak kembali. Jadi ada pelajaran-pelajaran, ada nilai-nilai kehidupan dari hal-hal yang menyakiti yang kita rasa. Saudara ingat, waktu kita melukai anak kita, itu seperti menusuk paku ke jiwanya. Lalu kita nyesal. Maaf ya nak, itu baru cabut paku. Sisa apa? Sisa apanya?
Lobang. Selalu ada lobang. Maka kita harus mampu mengelola lobang itu. Ada orang melukai kita, dia nggak pernah minta maaf. Apalagi orangnya sudah mati. Bagaimana mau minta maaf? Orangnya masih hidup, tapi tidak mau minta maaf. Kita mau tunggu-tunggu? Nggak perlu. Kita bilang, Tuhan, sekalipun dia tidak minta maaf kepada saya memaafkan dia karena Tuhan sudah memaafkan saya. Tidak semua orang yang kepribadiannya oke untuk minta maaf. Tapi kita bisa mengelola batin kita. Karena hati ini milik kita sendiri, bukan milik orang itu. Maka kadang-kadang, kalau itu berkaitan hubungan suami istri, orang tua anak, mantu mertua, perlu ada proses rekonsiliasi, mediasi. Ya, untuk siapa yang harus membayar harga, utang harus dibayar, maaf harus diminta. Itu adalah cara menutup lubang. Tapi kalau orang yang buat salah tidak menutup lubang, kita bertanggung jawab untuk lubang hati kita sendiri. Dan kita berkata, saya tidak akan mau lagi kamu lukai, kita menjaga baik-baik. Ingat, saya ingat sekali, saya orang paling susah minta maaf sama istri saya. Mungkin tahun ke-6 atau tahun ke-7 setelah saya sekolah counseling, saya ingat sekali saya bilang, maaf ya Ma, sebelumnya saya minta maaf itu dengan ilmu telepati. Ya ngertilah. Tapi ternyata meminta maaf, melegakan sekali hati istri saya. Melegakan hati anak-anak saya. Maka meminta maaf itu suatu hal yang sangat baik. Setelah minta maaf, kita menutup lubang dengan membuktikan jadi ayah yang lebih baik. Menjadi suami yang lebih baik. Itu butuh latihan. Terutama untuk kita yang dari kecil, secara moral tidak bertumbuh dengan baik. Ini bukan semata-mata iman. Ini ada pertumbuhan moral yang tidak mulus pada waktu kecil. Ini ada perkembangan emosi yang tidak sukses pada waktu kecil. Sehingga banyak pasangan kita, dia sangat keras kepala, keras hati, dan susah sekali minta maaf. Tapi kalau saudara sudah mendengar firman Tuhan ini, saudara bilang sama Tuhan, sekalipun dia tidak minta maaf, saya tidak akan menyimpan dendam pada orang itu. Nah, saudara, saya akan menutup dengan doa pemulihan. Ini saya tadi diberi waktu 12:05 ya Pak ya? Oh ya, saya mesti tanya sama Pak Pendeta. Jangan sampai kelewatan Pak. Saudara, ada beberapa macam doa yang bisa dilatih. Misalnya, Tuhan, saya sangat sakit hati. Nah itu perhatikan baik-baik ya. Kalau Anda berdoa, gunakanlah kata, pilihlah jenis emosi yang sesuai dengan perasaan Anda. Kalau Anda sakit hati, gunakanlah sakit hati. Jangan bilang tersinggung. Itu tidak sama. Halo? Nah, jangan bilang, Tuhan, saya kok agak tersinggung. Nah, kalau agak tersinggung, Anda sakit hati, nanti pulihnya lama. Tidak cocok dengan perasaan kita. Kalau Anda kecewa, bilangnya kecewa. Jangan bilang, kok aku agak sedih ya Tuhan, saya digitukan. Bilang kecewa, maka pemilihan kata emosi itu ikut menentukan pemulihan emosi saudara. Kalau Anda marah sama suami, jangan nangis. Itu tidak cocok. Kalau marah, marahlah. Ma, nangis. Iya enggak apa-apa, kena cabai. Padahal Anda itu udah marah sama dia, cuma enggak berani aja. Cukup bilang, Pak, aku tadi kecewa sama kamu karena kamu lupa menjemput aku. Kamu lupa ulang tahunku. Ya gitu aja. Jangan provokatif. Itulah, Papa selalu lupa ulang tahunku, selalu lupa. Ya jangan serang. Ini namanya komunikasi asertif, menyampaikan perasaan yang asli tanpa menyerang lawan bicara kita. Maka saudara, dalam doa pun sama. Tuhan, saya sangat kecewa, saya sangat hati dengan penyelewengan suami saya, dengan kelakuan anak saya. Tapi Tuhan, apapun yang dilakukannya, saya memaafkan dia karena Tuhan memaafkan saya. Tolonglah saya beri anugerah untuk mengatasi masalah ini.
Yang kedua, saudara-saudara, jangan lupa latih untuk selalu bersyukur. Sebut orangnya, sebut namanya. Tuhan, saya bersyukur untuk menantu saya. Saya saudara sebut namanya. Saya kecewa sekali, atau sama, mertua saya. Dia menghina saya. Tapi apapun ya Tuhan, mohon berkat-Mu untuk dia. Kalau untuk anak, saya pernah satu periode anak saya sangat memberontak. Saya bilang, Tuhan, jangan hukum anak saya. Ampuni anak saya. Tolong anak saya. Berkati anak saya. Waktu mengeluarkan doa berkat, ucapan berkat itu sekaligus memberi kelegaan kepada saudara. Tidak ada lagi ingin mau marah, membentak karena kita sudah memberkati orang itu. Maka kuasa memberkati, kuasa mengucap syukur, itu masih relevan sejak kitab suci ditulis. Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Dan sewaktu-waktu Anda self-talk, Tuhan, saya masih benci sama Bapak saya. Tapi dia punya alasan menyakiti hati saya. Apapun yang dilakukan Papa, saya maafkan. Saya bertekad, cukup di saya. Saya tidak akan ulang sama anak saya. Ini namanya memutus rantai kebiasaan salah orang tua. Cukup akui, saya sakit, saya diperlakukan. Tapi saya tidak akan lakukan kepada anak saya. Kita mengambil pelajaran positif dari pengalaman negatif yang kita alami dari orang tua kita. Karena kita tidak bisa mengubah ke atas. Tapi kita bisa mempengaruhi keturunan kita di bawah. Kita tidak bisa berbuat banyak untuk orang tua kita. Tapi Tuhan memberi kita kesempatan mempengaruhi anak-anak kita. Orang tua kita bisa gagal, tapi rencana Tuhan untuk kita tidak bisa digagalkan hanya oleh karena kegagalan orang tua kita. Jangan kecil hati adik-adik yang orang tuanya bercerai, orang tuanya ribut. Karena Tuhan punya urusan dengan kita pribadi. Kita punya masa depan di dalam tangan Tuhan, bukan di tangan orang tua kita. Tapi ini membutuhkan iman, penyerahan, kepercayaan bahwa Tuhan itu berdaulat. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang sulit, Tuhan mengizinkan luka. Makin besar luka, makin besar Tuhan mau pakai Anda. Tuhan, luka itu adalah sebuah investasi. Karena Tuhan mau pakai kita untuk menghibur orang-orang yang senasib sama kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Supaya dalam proses kita mengalami luka, kita bekerja sama dengan Tuhan. Dan sudah kita pulih, Tuhan akan pakai saudara untuk memulihkan orang lain. Kiranya Tuhan akan menolong kita dalam topik ini. Dan jikalau saudara, saya tidak tahu masih ada bukunya, buku Mencintai Enggak Terluka, mungkin bisa. Masih ada ya bukunya? Kurang tahu ya. Tapi ada e-book yang tidak ada buku ini, tapi ada e-book yang menjelaskan beberapa poin bukunya. Saya coba mungkin menunjukkan buku-buku yang ada dalam e-book. Kami tidak bisa bawa, selain buku ini juga terlalu mahal untuk dijual. Kami menaruh dalam satu CD yang isinya 15 buku dan 4 buku diantaranya adalah makasih. Ini adalah berisi kasus-kasus konseling anak dan remaja dari 18 ahli konseling Indonesia dan Amerika yang sudah diterjemahkan. Ini adalah bahan pegangan konseling kami yang paling lengkap, perlengkapan seorang konselor di sekolah kami. Dan ada 2 buku berisi 40 kasus konseling keluarga, anak dan remaja. Dan ada 11 buku lainnya yang tidak ada di bawah di sini, dalam sebuah CD yang harganya $35. Oke. Mari kita nyanyi satu lagu yang tadi, apakah boleh membantu kita untuk menutup dan menyanyikan lagu Mazmur 139. Mari kita berdiri bersama-sama kita menyanyikan lagu ini sebagai